Istilah dalam saham aja nggak tahu, nanti belajar yang lebih expert makin susah dong ya. Halo semuanya, balik lagi di channel Bermimpi dengan gua Aaron. Ini adalah video pertama tentang saham di channel ini. Nanti video tentang saham akan gue letakin di dalam satu playlist, jadi kalian lebih mudah cari semua video tentang saham. Nah, video pertama tentang saham ini kita ngomongin yang simpel aja dulu, yaitu istilah dalam saham yang harus kamu ketahui. Kalau istilah dalam saham aja nggak tahu, nanti belajar yang lebih expert makin susah dong ya. Ada 16 istilah saham yang harus kalian tahu. Gue usahain videonya tidak terlalu panjang. Kalau misalnya terlalu panjang, mungkin bakal gue bagi jadi 2 part. Nah, inilah 6 istilah saham yang harus kalian tahu. Yang pertama, akuisisi. Akuisisi adalah penggabungan badan usaha dengan cara menguasai sebagian besar saham badan usaha lain. Nah, jadi kalau misalnya kalian pernah dengar perusahaan A mengakuisisi saham perusahaan B, artinya perusahaan A membeli saham perusahaan B dengan jumlah yang sangat banyak. Jadi ibaratnya perusahaan A sudah punya atau punya hak atas perusahaan B. Nah, terus yang kedua, bursa efek. Bursa efek adalah lembaga yang menyediakan sistem, sarana, dan peraturan untuk melangsungkan perdagangan efek, baik berbentuk saham, obligasi, atau reksadana. Intinya kayak kepala pasar lah yang menjual saham, obligasi, atau reksadana. Nah, terus yang ketiga dan keempat, bearish dan bullish. Kalau bearish itu diambil dari kata bear atau beruang. Itu adalah aksi jual besar-besaran sehingga terjadi penurunan harga. Nah, kalau misalnya bullish diambil dari kata bull yang artinya banteng. Lawannya dari bearish ini. Kalau bullish itu artinya aksi beli besar-besaran sehingga terjadi kenaikan harga. Kalau ada yang bilang IHSG lagi bearish atau bullish, nah kalian tahu kemana tuh arahnya IHSG. Nah, terus istilah yang kelima, IPO atau Initial Public Offering, ya artinya penawaran saham perdana. Perusahaan akan menawarkan saham perdana ke masyarakat umum atau investor. Itu adalah arti dari IPO. Nah, terus yang keenam, buyback. Artinya perusahaan membeli kembali saham yang sudah ditawarkan kepada masyarakat saat IPO dulu. Nah, jadi ada saatnya perusahaan akan membeli kembali sahamnya yang pernah ditawarkan pertama kali kepada masyarakat umum. Nah, itu tujuannya masing-masing balik ke perusahaan, ada yang untuk menstabilkan harga saham dan lain sebagainya. Nah, istilah yang ketujuh, capital gain dan capital loss. Kalau capital gain itu adalah suatu keuntungan yang didapatkan karena perbedaan harga. Misalnya dulu beli saham harganya 100, sekarang dijual 150. Kalau capital loss ya kebalikan dari capital gain, artinya kerugian dari harga saham. Jadi misalnya dulu beli harganya 100, sekali dijual sekarang harganya cuma 50, berarti rugi 50. 8. Dividen, bagi hasil laba suatu perusahaan kepada pemegang saham. Jadi beberapa saham ada yang membagikan labanya kepada pemegang saham. Jadi satu lembar saham dapat dividen berapa rupiah gitu. Terus yang 9, dividen payout ratio atau rasio pembayar dividen. Dividen payout ratio ini adalah persentase tertentu dari laba perusahaan yang dibayarkan sebagai dividen kas kepada pemegang saham. Nah, 10 masih soal dividen, yaitu dividen yield. Dividen yield adalah sejumlah dividen tahunan dari suatu perusahaan yang dinyatakan dalam persentase dari harga pasar terakhir dari saham perusahaan tersebut. Nah, 11 emiten. Itu adalah sebutan dari perusahaan yang menjual sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Jadi misalnya kayak Bank BCA, BBCA, itu emitennya namanya Bank BCA, sebutannya itu adalah emiten. Nah, terus yang ke-12, IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Artinya adalah nilai gabungan seluruh saham yang ada di pasar saham Indonesia yang menunjukkan peningkatan atau penurunan kinerja saham Indonesia. Nah, terus yang ke-13, listing dan delisting. Kalau listing itu adalah pencatatan perusahaan di papan pencatatan bursa. Jadi kalau misalnya perusahaan baru pertama kali IPO, nah itu sahamnya akan listing di IHSG. Sementara delisting itu adalah penghapusan suatu perusahaan dalam pencatatan di papan bursa. Jadi ada juga beberapa saham yang dikeluarkan dari IHSG atau bursa efek karena beberapa alasan. Yang ke-14, saham blue chip. Artinya adalah saham dengan kapitalisasi paling besar di Bursa Efek Indonesia atau BI. Biasanya saham blue chip ini rutin memberikan dividen dan memperoleh laba yang memuaskan. Nah, jadi beberapa contoh saham blue chip itu ada
BBCA, Bank BCA, ada BBRI, dan masih banyak lainnya lagi. Nah, terus yang ke-15, stock split. Artinya pemecahan harga saham dalam rasio tertentu. Misalnya kamu pegang satu lot saham BBRI, harganya 100. Nah, BBRI mengumumkan akan memecahkan atau stock split sahamnya 1:5. Artinya satu lot saham kamu yang seharga 100 akan dipecah menjadi 5 lot dengan satu lotnya harganya menjadi 20. Nah, biasanya emiten yang melakukan stock split itu perusahaan yang fundamentalnya bagus, tapi harga sahamnya sudah mencapai titik tertinggi dan susah mau naik lagi atau udah nggak liquid. Nah, stock split juga punya kebalikannya, yaitu reverse stock split. Ya, artinya emiten akan menggabungkan nilai nominal saham misalnya dengan rasio 10:1. Kalau misalnya stock split 1:5 kan artinya satu lot saham dipecah menjadi 5. Nah, kalau reverse stock split rasio 10:1 artinya 10 saham dengan nominal lama akan digabung menjadi satu dan akan ditentukan nilai nominal barunya. Artinya kalau kamu pegang saham yang akan reverse stock split, siap-siap sahamnya kamu lotnya akan semakin dikit, ya kan? Tapi tentunya dapat nilai nominal yang baru. Nah, terus yang ke-16 atau terakhir, suspend. Artinya adalah penghentian sementara transaksi suatu saham karena mengalami pergerakan yang tidak wajar atau dihukum lantaran melanggar aturan. Misalnya suatu saham harganya bergerak sangat tinggi padahal volumenya penjualannya biasa aja. Nah, jadi pihak bursa atau Bursa Efek Indonesia berhak untuk menghentikan sementara transaksi suatu saham itu karena mungkin dianggap ada melakukan sedikit pelanggaran. Nah, itulah 16 istilah saham yang mau gue share di video kali ini. Kalau misalnya ada istilah yang masih belum masuk, mungkin boleh kamu tambahin di komen ya. Oke, see you!